Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan PDI Perjuangan namanya kalau takut bertempur. Siap. Bukan banteng namanya kalau ciut. Bukan PDI Perjuangan namanya kalau takut bertempur. Siap. Pak Jokowi bukan orang baperan dan tidak akan mengambil keputusan berdasarkan rasa pribadinya. Berkaca dari Pilkada DKI, di mana ada 3 kontestan, Ahok tidak menang di putaran pertama dan harus maju putaran kedua, Ahok kalah di situ. Padahal dia petahana. Itu juga bisa terjadi di Pilpres 2024 nanti. Ada 3 kontestan, kemungkinan Anies kalah di putaran pertama. Kalau di situ Pak Ganjar tidak menang 1 putaran, maka dia akan masuk putaran kedua Ganjar dan Prabowo. Dan suara pemilihnya Anies pasti larinya ke Prabowo. Maka para pendukungnya Pak Ganjar, buatlah Ganjar menang 1 putaran. Jika tidak, di putaran kedua, kemungkinan Pak Prabowo yang akan menang. Kita berkaca lagi pada Pilpres sebelumnya, di mana Pak Jokowi itu petahana dan menangnya tipis sekali dari Pak Prabowo. Kondisi itulah yang sudah dipikirkan dan diantisipasi oleh Pak Jokowi mulai dari sekarang. Beliau akan sangat senang jika Ganjar menang 1 putaran, karena Pak Ganjarlah yang bisa melanjutkan pembangunan yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi ini. Jika Pak Prabowo yang harus menang, harus ada orang di dalam sistem. Dan siapa orang itu? Ya Gibran. Jadi Pak Jokowi mengorbankan anaknya, mengorbankan dalam tanda kutip, untuk masuk ke dalam sistem dengan harapan dialah nanti yang bisa memberikan warna, memberikan pengaruh pada keputusan-keputusan yang akan diambil oleh Pak Prabowo. Usia Pak Prabowo saat ini sudah cukup tua, kemungkinan kalau terjadi sesuatu di jalan nanti harus ada wapresnya yang mumpuni, yang paham dengan pemerintahan. Dan untuk saat ini siapa orang itu selain Gibran yang bisa kita lihat? Jika terjadi sesuatu pada Pak Prabowo, Gibran yang akan naik nanti, dialah yang bisa melanjutkan kembali pembangunan bapaknya. Jikapun Pak Prabowo sehat walafiat sampai 5 tahun selesai, Gibran bisa memberikan warna, bisa memberikan pengaruh pada keputusan yang akan diambil oleh Pak Prabowo. Pemikiran itulah kenapa saat ini Gibran harus mendampingi Pak Prabowo. Jadi bukan karena Pak Jokowi ingin balas dendam ke Bu Mega dan lain-lain, itu terlalu naif pemikiran seperti itu. Pak Jokowi yang dipikirkan cuma satu, bagaimana pembangunan yang sudah dia rintis itu nyampe ke tujuannya nanti. Jika analisis ini benar, Pak Jokowi adalah orang yang jenius karena menempatkan orangnya di sistem. Siapa? Gibran. Supaya apa? Proyek strategis nasional ini tetap berjalan. Menempatkan orangnya dalam artian tanda kutip ya, orangnya, anaknya di situ. Kalau yang menang Ganjar ya alhamdulillah. Tetapi jikalau Ganjar ternyata terseok-seok pada akhirnya kalah, minimal Pak Jokowi sudah menempatkan orangnya di situ. Tanda kutip yaitu Gibran untuk melanjutkan itu semua. Jika analisa ini benar, Pak Jokowi adalah orang yang sangat-sangat jenius dalam hal ini. Sangat pintar, bahkan mengorbankan dirinya, dicaci maki dirinya, dihujat karena itu semua. Pencalonan cawapresnya Saudara Gibran dengan dipasangkannya Gibran dengan Prabowo dan Ganjar dengan Mahfud MD, ini luar biasa. Sebetulnya tujuannya bagaimana caranya Anies tidak masuk ke dalam putaran kedua. Seandainya Anies masuk putaran kedua, salah satu gugur antara Ganjar atau mungkin Prabowo, suara kalau gugur Prabowo, otomatis suara Gibran akan masuk ke Ganjar. Dan sebaliknya bila Ganjar rontok di putaran pertama, suara Ganjar akan masuk ke Prabowo. Ini strategi jitu. Saya tahu tujuan daripada Jokowi ini mulia. Dia tidak mau bangsa ini jatuh ke tangan yang keliru. Sampai akhirnya dia mengorbankan semua reputasinya, dia mengorbankan semua nama baiknya, dia korbankan semua reputasinya untuk bangsa ini. Kita lihat, di situ ada AHY, di situ ada Airlangga, di situ ada Ridwan Kamil. Yang jadi pertanyaan, kok Gibran yang dipilih, yang jelas-jelas dia adalah kader PDIP. Di sini langkah kuda Jokowi susah ditebak. Jadi begini, setelah saya 14 tahun mengelola Polmark Indonesia, katakanlah 13 tahun terakhir melakukan survei dan riset-riset lain, rupanya saya temukan satu kecenderungan, kalau orang ditanya kepuasan, sifat baik hati orang Indonesia itu muncul. Seperti mau menilai sesuatu yang sudah lewat gitu. Jadi kalau saya misalnya jadi wali kota di satu tempat, terus kemudian orang ditanya, apakah Anda puas? Apakah Anda sangat puas atau tidak puas atau sangat tidak puas terhadap kepemimpinan Ayub Saifullah Fathah di kota Anda gitu. Orang itu menilai saya itu dari masa lalu, dari sesuatu yang sudah terjadi. Jadi mirip-mirip begini sekalipun tidak sama. Kita kan di Indonesia mengenal satu kata bijak ya. Jangan bicara buruk tentang orang yang sudah meninggal. Benar. Ini mirip-mirip gitu. Jangan bicara buruk tentang pemimpin yang sudah bekerja, kira-kira begitu. Bagaimana saya sampai ke kesimpulan itu? Karena di survei kami antara lain ditanyakan
penilaian terhadap keadaan. Teropong satu persatu. Apakah kemudian mereka merasakan keadaan mereka ini baik atau buruk? Nah, saya mau tunjukkan satu contoh dari survei yang kami lakukan. Nah, ini survei belum pernah dipublikasi dan saya tidak tahu apakah nanti saya dan mitra kerja memutuskan publikasi atau tidak. Jadi ini bagian dari rahasia sebenarnya. Bagian dari rahasia, tapi atas nama etika saya minta izin kepada klien saya pagi tadi sebelum saya ke sini. Membuka sedikit. Ya, bolehkah saya membuka beberapa data untuk memperkuat argumen saya? Dipersilahkan. Survei ini diadakan di 32 provinsi, tapi bukan satu survei, 32 survei provinsi. Jadi ada 6 provinsi yang tidak, yaitu 6 provinsi di Pulau Papua. Dengan pertimbangan bahwa di sana secara teknis sulit melakukan survei dan mahal. Karena kalau kita mengambil random satu desa, kemudian diambil random satu RT atau satu lingkungan terkecil di situ, kita tidak bisa dengan gampang, oh itu kejauhan. Kalau ke situ nanti pewawancaranya harus naik pesawat, mahal, pindahin di tempat lain tidak bisa. Random itu tidak bisa diintervensi. Nah, karena itu mahal. Yang kedua kan di banyak tempat di sana sistem pemilihannya kan menggunakan noken kan, keputusan suku. Dan kepala suku seringkali sangat menentukan kan. Jadi percuma juga datang ke orang per orang di rumah, tapi ternyata yang menentukan orang lain. Ya. Maka 6 provinsi itu bukan tidak menghormati Papua. 6 provinsi itu tidak kita survei. 32 survei. Satu surveinya itu 1.200 responden. Jadi satu daerah itu... Satu daerah 1.200 responden. Biasanya kan orang mengambil survei itu keseluruhan aja 1.200. Iya, survei nasional 1.200, misalnya 1.000 bahkan kan. Iya, jadi tidak menggambarkan sebenarnya. Ya, margin of error-nya besar. Ya. Jadi kalau ada nanti setelah ini, setelah podcast Mas Samad yang dahsyat ini beredar gitu, terus kemudian ada orang mempertanyakan, Kang EF coba bandingkan dengan survei yang lain, saya akan dengan tegas mengatakan, ya suruh mereka bikin survei yang sejenis baru kita bandingin. Jangan survei abal-abal. Jangan survei yang tidak sebanding gitu loh. Abal-abal atau tidak saya tidak bisa bilang. Karena saya ingin menghormati teman-teman gitu. Harus apple to apple ya. Apple to apple. Tidak bisa kita membandingkan tidak setara gitu. Perbandingan yang nggak adil gitu. Jadi jumlah total respondennya 38.400 ini. Ketika diagregasi, jadi di survei itu agregasi, semua data disatukan, tapi dengan metode agregasi. Bukan berarti bahwa 1.200 kali 32 terus bagi 32 gitu, jadi angkanya seolah-olah sama semua, enggak. Karena Jawa Barat misalnya dengan Kalimantan Utara lain nilainya. Maka ada namanya skor agregasinya. Nah, itu kemudian kita semua data kita kalikan dengan indeks agregasi, itu muncullah hasil agregasi. Nah, hasil agregasi di 32 provinsi ini margin of error-nya cuma 0,51% plus minus 0,51. Saya mau tunjukkan tingkat kepuasan nih. Ya oke, itu tinggi, yang penting. Tinggi, tingkat kepuasannya tinggi. Jadi masyarakat punya tingkat kepuasan terhadap pemerintah ini tinggi. Tinggi terhadap Jokowi ya, tinggi. Tetapi ketika ditanyakan keadaan-keadaan tertentu, ada 5 keadaan yang kita tanyakan, mereka tidak puas pada keadaan. Sebenarnya nggak puas. Mereka menganggap keadaan ini buruk. Ini yang mau saya tunjukkan. Oke, apa itu yang pertama? Nah, yang tingkat kepuasan dulu nih. Yang mengatakan sangat puas dengan Presiden Jokowi itu 13,2%. Yang sangat puas. Sangat puas ya? Yang puas 60,2%. Jadi kalau di total jadinya 73,4%. Tinggi. Di atas 70%. 73,4% di 32 provinsi. Tingkat kepuasannya tinggi, yaitu puas dan sangat puas terhadap Pak Jokowi. Kalau kita lihat di Sumatera, itu kan ada 10 provinsi. Kemudian di Jawa ada 6 provinsi. Kemudian di Indonesia Timur sisanya, jadi ada Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Maluku. Maka di situ ada berarti 16 provinsi. Jumlahnya 32. Di Sumatera, seluruh Sumatera 10 provinsi 67,2%. Di Jawa 75%, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Jadi kepuasan yang tinggi memang di Jawa lebih tinggi dari Sumatera. Di Indonesia Timur 75,8%, lebih tinggi lagi. Jadi Jokowi kita anggap cukup berhasil memuaskan orang di Indonesia Timur dibandingkan dengan presiden yang lain barangkali ya. Jadi 73,4% yang tingkat kepuasannya tinggi. Jokowi ya? Sama Jokowi. Tapi mari kita lihat penilaian mereka atas keadaan. Ini ngeri nih. Ini yang nggak pernah disampaikan. Iya. Nomor 1, harga kebutuhan pokok makin tinggi dan tidak terjangkau oleh saya. Itu kondisi ya? Kondisi. Berapa persen yang mengatakan ya setuju dengan pernyataan ini? 92,6%. Orang Indonesia, pemilih kita di 32 provinsi mengatakan bahwa harga kebutuhan pokok semakin tinggi dan tidak bisa mereka jangkau. Dia menganggap keadaan bukan soal kecewa. Mereka menganggap keadaan tidak baik-baik saja. Buruk. Yang kedua, banyak pejabat publik terseret kasus korupsi dan membuat kehidupan kami semakin sulit. Berapa persen? 89,5% yang setuju.
sulit mencari pekerjaan sekarang ini. 89,5%. Program kesehatan belum merata dan belum menjangkau masyarakat miskin. 80,3%. Pembangunan infrastruktur berkembang tapi belum merata sehingga belum memperbaiki kehidupan kami. 76,6%. Mereka mengaku bahwa sudah berkembang pembangunan infrastruktur, tapi catatan mereka belum merata dan belum bisa memperbaiki hidup mereka. Jadi dia melihat 76,6%. Jadi kalau di seberang sana, di istana, ada semacam percaya diri yang terlalu besar bahwa Jokowi kemana, orang akan ikut kemana. Come on, nggak begitu caranya. Pemilih Indonesia tidak sebodoh itu. Harus hati-hati. Dan satu data penting yang menurut saya juga penting saya bocorkan di sini adalah kami di survei yang terakhir ini survei baru bulan Agustus, Mas. Survei baru nih. Survei selama bulan Agustus 32 provinsi ini. Tapi saya di podcast ini tidak mau membocorkan karena memang belum dibicarakan dengan klien saya. Termasuk karena ini belum publikasi secara tuntas, ini juga belum saya bisa bocorkan siapa kliennya. Perlu saja, perlu. Ya. Bagaimana kalau Bu Megawati dan PD Perjuangan ternyata punya ketidakpuasan dan kemarahan yang masih terpendam dan belum terlihat dengan teman P3-nya kan sebagai koalisi. Sementara koalisi perubahan jelas di luar Jokowi kan, sekalipun di situ ada Nasdem, di situ ada PKB, dua partai yang sekarang ini dengan tegas mengatakan perubahan, artinya kan ada di luar itu. Nah, dua kubu ini itu menjadi mayoritas sekalipun bukan mayoritas yang mutlak di dalam parlemen. Nanti kita bicara itu. Jadi resistensi parlemen itu bisa tersedia. Dan yang terakhir adalah keresahan publik yang meluas. Nah, keresahan publik yang meluas ini barangkali orang mengatakan, oh belum terlihat meluas. Oh, jangan lupa bahwa sebetulnya kemarahan itu banyak terpendam. Ada silent majority yang seringkali kita lupakan. Yang silent majority itu di dalam beberapa kasus itu bisa menjadi penyebab perubahan yang dahsyat. Atau dalam kasus negara yang lain, apa yang menyebabkan Donald Trump kalah sama Joe Biden? Bukan Joe Biden yang sebegitu hebat, sebegitu muda dan seterusnya. Bukan. Tapi ada silent majority yang tiba-tiba mengatakan enough is enough, saya tidak boleh lagi diam. Kalau mereka orang NU kira-kira fikih mewajibkan saya untuk memihak kali ini. Tidak lagi bisa saya netral gitu. Maka kemudian berpihaklah mereka. 4 faktor ini bukan tidak mungkin tersedia sekarang ini. Nah, apalagi kalau nanti kita rinci ini. Ketika saya mengatakan ini, saya sebetulnya menjalankan fungsi dan kewajiban saya sebagai warga negara yang diatur konstitusi. Saya tidak ingin negara saya rusak. Sama, Bang. Saya tidak ingin demokrasi saya sakit parah, apalagi mati. Saya tidak ingin presiden saya dipermalukan. Lah kalau ternyata presidennya melakukan sesuatu yang membuat dia mempermalukan diri sendiri, saya nggak punya kuasa. Maka kekuasaan kita adalah berbicara seperti ini. Mengingatkan seseorang warga negara lain yang namanya Joko Widodo, yang kebetulan sekarang sedang dapat amanat, yang dipinjamkan kepada dia, bukan milik dia. Dari kita, dari rakyat. Sesuatu yang dipinjamkan, itu bisa kita ambil lagi. Satu hal yang menurut saya Pak Jokowi harus dengar betul adalah, mohon diingat Pak Jokowi, bahwa Anda sebagai presiden tumbuh dari satu akar yang sangat kuat, yaitu populisme yang dibiarkan berkembang oleh demokrasi. Bagaimana hati rakyat, dukungan rakyat itu bisa diambil alih dengan berbagai cara, tindakan-tindakan populer, entah itu pencitraan atau apapun, itu diskusinya berbeda. Tetapi nyatanya Anda mendapatkan dukungan dan cukup untuk menjadi wali kota 2 kali, gubernur 1 kali, presiden 2 kali. Tetapi jangan lupa, kalau kemudian akar itu yang justru keropos, Anda berbuat seenaknya dan kemudian publik, warga, masyarakat, rakyat merasa rasa keadilan mereka tercederai, mereka merasa dikhianati. Sebagai pohon sebesar apapun, ketika akarnya keropos, akarnya kering, akarnya sakit, tumbang gitu. Dan jangan salahkan orang lain kalau itu terjadi. Karena sebetulnya yang menyebabkan itu terjadi adalah Anda mengabaikan akar di mana Anda tumbuh besar. Nah, menurut saya inilah hari-hari bersejarah. Jadi bagi Indonesia barangkali sering dibayangkan bahwa tahun ini sampai tahun depan itu kira-kira disebut sebagai years of voting dangerously. Tahun-tahun memilih yang berbahaya. Karena kalau salah pilih, bahaya. Tapi bagi Pak Jokowi, sebetulnya ini adalah years of leading dangerously. Tahun-tahun atau bahkan months of leading dangerously. Bulan-bulan di mana dia harus memimpin dengan berbahaya. Karena salah langkah, oh bahaya. Jadi serius ini situasi menurut saya. Jadi Bang Yeb lihat bahwa keadaan sekarang ini sangat serius. karena itu Dan kita saya mengatakan ini dengan segala feeling, insting yang terbangun pada saya. Sebagai orang yang berkuliah di jurusan ilmu politik dari tahun 87. Dari tahun 89 saya mengajar di UI sebagai asisten dosen. Sampai kemudian saya mendirikan Polmark Indonesia 2009, 20 tahun. Lalu kemudian sekarang 14 tahun saya mengelola satu lembaga yang melakukan riset dan pendampingan untuk kegiatan-kegiatan politik. Jadi saya tidak menganggap ini situasi sangat biasa-biasa saja, tidak. Kita tidak bisa lagi cengengesan sekarang. Jadi siapapun yang cengengesan sekali
termasuk orang yang menuduh orang lain cengengesan sambil cengengesan, itu nggak bisa lagi cengengesan. Cengengesan bukan jalan keluar sekarang. Ini lebih serius dari itu, bos, gitu. Kira-kira kita mau bilang begitu ke mereka. Bukan banteng namanya kalau ciut. Bukan PDI Perjuangan namanya kalau takut bertempur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.